Halo semuanya, halo Pak Sony, perkenalkan nama saya Cristiano saya Manuel, NRP 3 digit terakhir saya 070 dan saya berasal dari kelas B. Sekarang saya akan melakukan challenge pertama, yaitu menambahkan satu router ke dalam rangkaian jaringan yang sudah ada. Jadi di sini langsung kita buka aja router ISR 4331-nya, kita matikan lalu kita menambahkan modul GLCT ke dalam routernya. Oke. Lalu kita nyalakan lagi routernya dan dia akan booting. Kita tunggu sebentar. Agak lama ya. Oke. Udah selesai. Jadi sini langsung aja kita hubungkan antar router ya. Ini router 0, router 1 dan router 2. Kita hubungkan menggunakan automatic saja di sini. Lalu kita akan membuat jaringan yang baru, segmen yang baru. Kita buat saja 192.168.3.3.3.24. Bikin sini titik 4, sini 4.3, dan di sini 4.4. Oke. Lalu kita konfigurasikan untuk gigabit Ethernet 001 192.168.33. Sebentar. Oke, kita lanjut. 192.168.33. Subnet masih akan terisi sendiri. Lalu dari sini gig 001 dia akan ketemu gig 000 yang punya IP address ini. 4 berarti, dan gigabit internetnya yang 001 IP addressnya ini kita on kan ya. Oke. Lalu kita konfigurasikan yang ini juga. Oke. Karena masing-masing port sekarang sudah punya IP address-nya masing-masing, karena router tidak bisa mengetahui apa yang ada di sana, maka kita akan ajari dia dengan mengatur static routingnya. Jadi network yang dituju adalah 192.168.2.0 dan subnet masknya adalah 255.255.0. Next hopnya adalah 192.168.3.4. Kita tambahkan, lalu kita akan mengatur router 0 untuk arah supaya dia tahu kalau dia ke router 1 ada jaringan 192.168.1.0, ditulis 192.168.1.0 dengan masknya 255.255.255.0 dan next hopnya adalah 192.3. Oke, sekarang dia sudah mengetahui kalau misalkan dia mau ke jaringan 192.168.1.0, dia harus melewati IP address yang ada di router 1. Lalu kita tambahkan lagi untuk network yang kedua, yaitu network
192.168.2.0 dengan subnet mask yang sama, dan next hopnya adalah 192.168.4.4. Oke, kita lanjut ke router yang kedua, router 2 maksudnya. Config static networknya 192.168.1.0, masknya 255.255.255.0, dan next hopnya adalah ini 192.168.4.3. kita add. Kenapa tidak menambahkannya? Add. Sepertinya ada error terjadi. Static 192.168.255.255.255.0. Next hopnya adalah 192.168.4.3. kita add. Oke, berhasil. Sekarang router-router sudah mengetahui kalau misalkan mau ke jaringan yang lain, jadi kita bisa langsung coba aja ke simulation mode. Kita coba kirim surat dari PC 0 ke PC 2. Kita jalankan, masuk ke switch, masuk ke router 1, dan dia silang. Kenapa? Karena router masih harus mengenali jaringan-jaringan, jadi mereka masih saling dalam proses berkenalan. Jadi kita delete, lalu kita tambahkan lagi, kita coba kirim lagi dari PC 0 ke PC 2. fast forward. Oke, masuk ke router 0 dan terjadi hal yang sama. Kita delete lagi, kita coba kirim surat lagi dari PC 0 PC 2. fast forward. Di router 0 apakah dia diterima? Oke, belum diterima. Kita delete dulu, coba timing kita majuin. Oke, sekarang kita coba kirim dari PC 0 ke PC 3. Kita fast forward ke router 0, masih ditolak. Kita coba lagi, kita delete, kita kirim simple video ke PC 2 dan masih tertolak. Sepertinya ada masalah. Coba kita lihat, delete, dan kita buka. Via 4.4 sudah benar, dan sini melalui ini sudah benar. Oh, di sini saya belum mengubahnya. Oke, ketemu masalahnya. Kita fast forward. Clear event list. Sekarang kita coba kirim lagi simple video dari PC 1 ke PC 2. Fast forward. Masih tertolak. Kita coba delete, kita coba sekali lagi. PC 0, PC 2. Forward. Oke, lanjut. Oke, dia masih berkenalan lagi. Kita delete lagi, kita coba lagi kirim simple video dari PC 0 ke PC 2. Next, dan
terkirim. Yang ini dia ada tanda silang. Kenapa? Karena bukan dialah tujuannya dan hub hanya bisa membaca layer 1, jadi dia akan mengirimkan segala sesuatu kembali ke semua orang, ke semua device yang terhubung ke dalam hub. Dan di sini sepertinya nyangkut ya. Dan statusnya adalah failed. Kita coba delete lagi. Misalkan kita kirim lagi dari PC 1 ke PC 3. Tertolak. Menarik. Kita coba delete. Kita buat lagi PC 0 ke PC 2. Masuk ke hub, dikembalikan. Masuk ke router, dikembalikan lagi. Dan failed. Delete. PC 0, PC 2. Password. Balik. Masuk ke router, ditolak. Dikembalikan lagi. Coba saya cari masalahnya. Oke, ketemu masalahnya. Di sini saya salah menaruh next hop-nya. Kita remove network 192.168.1.0 dan masnya adalah 192.168.4.3. Ini adalah next hop-nya dan masnya adalah 255.255.255.0. Kita add 192.168.4.3. Oke, kita coba lagi. Kita delete, clear event list, fast forward, dan kirim surat. Masuk ke router 0, masuk ke router 2, masuk ke hub, dikirimkan dan dikembalikan ke hub, dikembalikan ke router mengirim balik ke router 0, dari router 0 ke router 1, lalu ke switch, lalu akan dikembalikan ke PC 0. Jadi untuk challenge yang pertama sudah selesai dan kita akan melanjutkan ke challenge yang kedua. Untuk challenge yang kedua kurang lebih sama, kita hanya perlu menambahkan satu router lagi ke dalam rangkaian yang sudah ada. Dan starting pointnya adalah dari challenge yang pertama yang ada di layar ini. Coba kita geser terlebih dahulu supaya kita bisa menambahkan satu router lagi. Kita hapus kabelnya, kita tambahkan router di tengah-tengahnya, lalu kita hubungkan kita hubungkan kabel router ke router. Sepertinya lebih baik kalau misalkan IP address yang ini kita pindahkan ke gig 0/0/0 untuk router 3 dan kita akan membuat yang barunya di sini. Lima titik 3. Di sini adalah 5.4. Oke, sekarang kita coba lihat konfigurasinya. Kita belum menambahkan GLCT module ke dalam. Oke, kita nyalakan dan dia akan booting. Mari kita tunggu sebentar. Kita cek apakah sudah. Masih booting. Agak lama ya.
Kita coba cek dulu yang ini apakah udah benar. Gig 0 nya 92.168.34 192.168.343. Kenapa tidak selesai ya? Error sepertinya. Kita matikan lagi, kita nyalakan lagi. Kita atur dari sini dulu deh. Config 3-bit Ethernet 001 sini menjadi 5. Oke, sini sudah. 00-nya 192.168.4.4.4 92.168.5.3. Kita on kan di sini, kita on kan port statusnya. Wup. Lalu kita static routing lagi. Untuk yang di sini static routingnya apakah sudah benar? 192.168.1.0 via 3.3 betul. 192.168.2.0 via 192.168.4.4 sudah betul. Kita konfigurasikan yang ini. Untuk network tujuannya 192.168.1.0 dengan subnet masknya 255.255.255.255.0 dan next hopnya adalah 192.168.4.3. Kita add, lalu kita tambahkan untuk network yang satunya 2 dan next hopnya adalah 192.168.5.4. Add 5.3, 5.4, 4.3, 5.4. Oke. Routingnya di sini adalah dia acknowledge ada jaringan ini dan dia harus lempar ke 192.168.4.3. Oke, ini kita revisi 5.3. Add dan ini kita remove. Oke, kita coba fast forward, semoga tidak ada kendala. Clear event list. Delete. Kita coba kirim simple video dari PC 0 ke PC 2. Fast forward. Apa yang terjadi? Apakah bisa? Lanjut, router 0, lanjut ke router 3. Dan dia tertolak. Kita coba delete lagi. Dan kita coba lagi. PC 0 ke PC 2. Fast forward. Dan dia bisa melanjutkan ke router 2 dan balik ke hub. Dari hub akan dikirimkan ke PC 2 dan PC 3, tapi karena tadi kita cuman menuju kepada IP address 192.168.2.2, jadi cuman PC 2 yang bisa menerima. Lalu akan dikembalikan lagi ke hub. Hub akan mengirimkan ke router 2, lalu lanjut ke router 3, lanjut ke router 0, router 1, lalu akan dikirimkan ke switch dan kembali ke PC 0 dan statusnya adalah successful. Oke, jadi apa sih yang kita bisa pelajari dari sini? Tadi terdapat beberapa error karena satu dan lain hal. Saya salah menginput IP address pada router. Lalu saat static routing sepertinya tadi juga ada kendala. Saya salah memasukkan IP address tujuan atau next hop-nya. Dan bisa kita simpulkan di sini kalau untuk router 1 static routingnya akan hanya mengarah kepada jaringan yang ada di sebelah kanan, yaitu jaringan 192.168.2.0. Tapi untuk router yang ada di tengah, kita butuh static routing ke
dua jaringan yang ada di kiri dan kanan. Kenapa? Karena untuk router 1, karena dia terhubung langsung, jadi tanpa kita beritahu ke router sudah tahu kalau misalkan jaringan 192.168.1.0 itu terhubung dengan router 1. Sama hal tersebut terjadi pada router 2 yang ada di sebelah kanan. Jadi 192.168.2.0 jaringannya itu udah langsung terhubung ke router. Jadi kita nggak perlu ngasih tahu routernya kalau misalkan ada jaringan ini yang terhubung ke routernya. Tapi kalau misalkan untuk kedua router ini, router 0 dan router 3, kita perlu ngasih tahu keduanya karena dia tidak terhubung secara langsung dari switch ataupun hub ke router. Jadi kalau kita buka di sini router 0, dia di static routingnya itu ada dua, yaitu menuju 192.168.1.0 melalui 192.168.3.3. Jadi kalau dia mendapatkan suatu tugas untuk mengirimkan pesan atau apapun ke jaringan 192.168.1.0, dia akan lompat ke 192.168.3.3. jadi dari sini akan dikirim sini, lalu akan dikirimkan ke jaringan ini, diberikan ke router, diberikan ke switch, lalu switch akan mengirimkan ke salah satu dari dua PC tersebut. Jadi seperti itu aja. Tadi banyak trial dan error sepertinya. Jika ada salah pemahaman atau kata-kata, maaf saya ucapkan. Terima kasih sudah menyimak. Dadah.